Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk dua lagu pujian yang dibawakan oleh Elisa, Josephine, dan Santos yang mengawali firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membawakan firman Tuhan yang sangat sederhana. Doa dan harapan saya semoga firman ini bermanfaat bagi hidup kerohanian kita. Judul firman yang saya akan bawakan pada malam hari ini adalah akhir dari penyesalan. Alkisah antara ayah dan putrinya. Cerita ini dikisahkan sepasang suami istri yang memiliki seorang putri yang masih kecil. Kedua orang tua ini sangat menyayangi putrinya. Satu kali pasangan suami istri ini membeli sebuah mobil yang cukup mewah. Setiap kali kedua orang tua ini atau kedua pasangan suami istri ini bekerja, maka mobil ini menjadi alat transportasi di tempat pekerjaan di mana mereka bekerja. Setiap hari digunakan. Dan pada suatu kali, ketika pasangan suami istri ini terlambat untuk pergi ke kantor, maka mereka memutuskan untuk mengendarai kendaraan yang lain, yaitu sepeda motor. Lalu mobil yang baru ini ditinggalkan di rumah. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Pada waktu pulang kantor, sangatlah terkejut bapak itu ketika didapati bahwa mobil barunya ini penuh dengan goresan yang cukup dalam. Tiba-tiba putrinya yang cantik, yang masih kecil itu keluar dari dalam rumahnya. Dia sambut ayahnya datang. Dengan gembiranya karena ditinggal sepanjang hari, maka dia menyambut ayahnya. Tetapi ayahnya tidak menghiraukan kehadiran putrinya. Yang difokuskan adalah kerusakan pada mobil tersebut. Sang ayah mengelilingi mobil barunya tersebut. Lalu dia sangat kecewa karena begitu banyak coretan yang cukup dalam di mobil tersebut. Dia sangat marah, sangat-sangat marah. Sampai akhirnya dia tanya, siapa yang mencoret mobil saya ini? Dengan polosnya putrinya berkata, ayah, itu gambarku, bagus bukan? Anda bisa bayangkan begitu bahagianya anak ini ketika dia menginginkan bahwa ayahnya memuji gambarnya. Tetapi sebaliknya, ayahnya sangat-sangat marah. Dan menurut kisah tersebut, sang anak ini pun dipukul tangannya dengan menggunakan benda yang cukup berat untuk menggantikan kekesalan, kemarahan daripada ayahnya. Di kedua tangannya dipukul, berulang sampai mengeluarkan darah. Lalu anak ini pun menangis sejadi-jadinya. Dia masuk ke kamar karena ketakutan dan rasa sakitnya. Lalu sang ayah ini pun masuk ke kamarnya dengan perasaan yang masih penuh dengan kemarahan. Pada malam harinya, anak ini sangat ketakutan. Dia tidur bersama pengasuhnya. Esok harinya, anak ini pun tetap dibiarkan dengan pengasuhnya. Sampai terjadi beberapa hari kemudian, sampai akhirnya pengasuh dari putri kedua pasangan ini mengatakan berita kepada pasangan suami istri. Dia katakan kepada pasangan suami istrinya, Bapak, Ibu, putri Anda mengalami demam. Dalam ilmu kesehatan, ketika demam terjadi, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh, reaksi infeksi. Lalu, sang ayahnya sepertinya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan pengasuh anak ini pun kembali meyakinkan bahwa putrinya memang mengalami demam. Lalu, ayahnya datang menemui putrinya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Memang tampak membiru, bahkan bukan membiru saja, bahkan semakin menghitam, menandakan bahwa sudah terjadi ada infeksi yang cukup berat sehingga oksigen tidak ada di situ dan sudah mulai pembusukan.
Segera ayah dan ibunya ini membawa putrinya pergi ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit setelah diperiksa, singkat cerita, dokter katakan bahwa tangan anak Anda tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya harus dilakukan amputasi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisakah kita bayangkan betapa rasa penyesalan yang sangat dalam yang terjadi di diri orang tua tersebut, khususnya ayahnya? Pernahkah kita merasa bersalah dan menyesal begitu amat sangat setelah melakukan sesuatu hal? Dan seringkali rasa sesal itu begitu kuat mencengkram sehingga kita tidak dapat melakukan hal yang lain. Kita tidak bisa berpikir yang lain, hanya terfokus pada rasa sesal tersebut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat kisah di dalam Alkitab. Kisah dari murid Yesus yang bernama Yudas. Di dalam buku Matius, ini adalah peristiwa di mana Yesus sebelum dibawa ke Mahkamah Agung untuk dihadapkan kepada Pilatus. Ketika Yesus akan dihukum. Matius 27 mulai dengan pada saat pagi-pagi benar, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ini ceritanya adalah ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sepanjang malam berada di Taman Getsemani. Setelah ia dibawa di hadapan imam besar dan Sanhedrin, setelah para saksi palsu memberikan kesaksian palsu melawan dia, setelah ia ditinju wajahnya dan dihina, dan setelah Petrus menyangkal dia. Mari kita buka Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ayat 2. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27 ayat 3. Saya ambil bagian A. Pada waktu Yudas adalah salah seorang dari murid Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Yudas menyesal setelah melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Ayat 5. Bagian B. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa yang menggantung diri? Yudas. Setelah melihat peristiwa itu bahwa Yesus akan dihukum mati, maka dia menyesal. Lalu dia pergi dan menggantung diri. Saya coba membuka beberapa referensi. Kata menyesalah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu metamelomai, yang berarti menyesal, merasa berduka cita. Namun metamelomai tidak memimpin kepada keselamatan. Kenapa? Karena metamelomai ini hanya suatu penyesalan, bukan keinsafan akan dosa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yudas mengalami penyesalan. Yudas mengalami metamelomai, menyesal, merasa berduka cita. Ini tidak lebih dari sekedar duka cita karena ketahuan melakukan sebuah dosa, melakukan suatu dosa. Duka cita dan penyesalan seperti ini
biasanya hanya memimpin atau membawa seseorang kepada penyesalan, rasa sesal, rasa depresi atau rasa tertekan, rasa mengasihi diri sendiri sebagai kompensasi, dan tanpa pengharapan. Itulah yang terjadi pada Yudas. Dan akhir daripada cerita tersebut, Yudas menggantung dirinya. Kita lihat bagaimana kisah penyesalan yang kedua dilakukan oleh salah seorang juga dari murid Yesus. Kita baca dalam Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal, Petrus sedih, dan Petrus menangis. Petrus menangis bukan karena rasa takut, tetapi Petrus menangis karena dosanya. Dan akhirnya yang dilakukan oleh Petrus adalah Petrus kembali mengikut Tuhan. Ketika Anda baca itu untuk pasal di dalam pasal 26. Penyesalan Petrus diakhiri dengan pertobatan. Ia kembali kepada Tuhan. Pertobatan dalam bahasa Yunani disebut sebagai metanoia, berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, cukup singkat renungan pada malam hari ini, tapi saya akan memberikan kesimpulan dari kisah penyesalan yang terjadi di antara 2 murid Yesus. Mari kita lihat persamaan antara murid Tuhan Yudas dan Petrus. Mereka sama-sama mengalami penyesalan, metamelomai, sama-sama menyesal setelah melakukan dosa. Perbedaannya antara Yudas dan Petrus, kalau Yudas menyesal setelah dia melakukan, dia menyesal tetapi tidak melakukan pertobatan, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggantung diri. Dan kita semua tahu, ketika orang membunuh dirinya, maka artinya orang tersebut, demikian juga Yudas, memutuskan maka akhirnya orang tersebut akan kehilangan kesempatan menerima pengampunan dari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi apa bedanya dengan Petrus? Petrus juga menyesal. Petrus menyesal, metamelomai. Tetapi akhirnya Petrus kembali kepada Tuhan, bertobat sehingga menghasilkan pertobatan, metanoia. Kita lihat persamaannya, tetapi kita juga lihat perbedaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh baik kita adalah manusia berdosa. Seringkali tanpa kita sadari atau kita sadari, kita sering melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Sungguh baik jika kita menyadari kesalahan kita, lalu menyesal, tetapi tidak cukup hanya sampai di penyesalan itu saja, tetapi dilanjutkan kepada pertobatan. Datanglah kepada Tuhan dalam pengakuan yang jujur, katakan kepadanya, ungkapkan bahwa kita melakukan kesalahan. Berdoa minta ampun, menyesal, lalu bertobat. Tinggalkanlah dosa dan memulai babak baru bersama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua.